Belakangan ini sejumlah aksi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto tengah menjadi sorotan publik. Mulai dari pernyataan tegas untuk menjaga persatuan dan kesatuan, hingga pentingnya menjaga diri dari provokasi. Saat mengeluarkan pernyataan soal pentingnya persatuan dan kesatuan, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto didampingi oleh jajaran komandan pasukan elit TNI. TNI adalah bentengnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dengan profesionalisme kalian, maka kalian harus siap untuk diterjunkan dalam rangka melawan musuh yang mencabik-cabik benteng persatuan dan kesatuan bangsa. Mari! 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 Tak berselang lama, Kamis kemarin secara mendadak Panglima TNI bersafari dan melakukan pengecekan pasukan-pasukan elit lintas matra sekaligus. Markas Kopassus di Cijantung menjadi tujuan pertama Marsikal Hadi. Selanjutnya Panglima TNI melakukan kunjungan ke Markas Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Safari Panglima TNI kemudian dilanjutkan ke Markas Pasukan Khusus TNI AU Korps Paskas di Halim, Jakarta Timur. Lantas, pertanyaannya adalah, apa makna dibalik langkah Panglima ini? Benarkah kondisi di Indonesia kini sudah semakin mengkhawatirkan dan menuntut kesiapsiagaan TNI? Tim TV One mengabarkan. Pasukan elit siap untuk mengatasi para perusak persatuan dan kesatuan di tanah air. Itu pesan yang berkali-kali berulang kali disampaikan oleh Panglima TNI. Termasuk juga kita saksikan tadi bagaimana safari dari Panglima TNI melakukan inspeksi mendadak ke markas komando dari pasukan khusus. Ada apa sebenarnya di balik pesan dan juga agenda dari Panglima TNI ini? Nah, ini kita akan dengarkan melalui Bang Sutioso. Bang Yos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Putri. Baik, selain Bang Yos juga ada Mas Al Araf selaku pengamat militer dan juga Direktur Imparsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Al, selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Putri, selamat malam. Baik, Bang Yos, ini Bang Yos yang juga punya pengalaman di Pangdam Jaya, Kopassus. Bagaimana melihat hal ini? Kalau sampai Panglima TNI kemudian turun gunung, melakukan inspeksi mendadak, kemudian memberikan penekanan pada pesannya mengenai persatuan dan kesatuan, apakah memang di tanah air kita itu sebegitu daruratnya masalah persatuan kesatuan ini? Ya, baik ya. Kalau kita simak langkah Panglima TNI akhir-akhir ini kan, tadi melakukan sidak ke pasukan elit, ya, Kopassus, Marinir, Paskas. Tapi sebelum itu kan ada juga pernyataan yang sangat tegas itu dan didampingi oleh komandan pasukan elit juga plus Pangkostrat ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan gitu. Nah, tentu saja dengan langkah-langkah seperti itu ya, karena yang sudah digerakkan atau disiapkan itu adalah pasukan-pasukan elit kita. Tentu saja Kostrat sebagai pasukan yang sangat besar jumlahnya juga sudah disiapkan kan. Tentu saja kemudian menimbulkan kesan ke permukaan ke masyarakat ya, ada ancaman serius terhadap negara kita. Nah, sementara itu mari kita simak ya, masalah bangsa yang kita hadapi itu apa sebenarnya? Yang pertama tentu menghadapi pandemi COVID-19, di mana kita lihat memang pemerintah sudah secara serius menanganinya, melibatkan semua kekuatan kita yang ada ya, baik itu kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat sekali lawan sudah dikerahkan, sudah all out lah gitu kan. Wah, bukan masalah ini berarti kan. Betul. Nah gitu. Nah terus yang kedua apa sebenarnya? Kita simak kepulangan Habib Rizik Syihab atau kita singkat HRS untuk selanjutnya ya. Yang banyak memang menimbulkan kehebohan di sana sini. Pertama saat penjemputan massa begitu banyak, kemudian peringatan Maulid Nabi, kemudian pernikahan putrinya. Nah ini akhirnya berkumpullah massa yang sangat besar. Dan ini tentu saja bertentangan dengan protokol kesehatan kan, yang membahayakan masyarakat. Itu yang terjadi. Gitu. Baik.
Nah, terus kita kembali ke tugas pokok TNI ya. TNI itu kan dengan berpisahnya dengan kepolisian, tugasnya ya tunggal, yaitu pertahanan. Pertahanan itu kapan? Pertahanan itu kita kalau diserang lawan. Nah ini kita drop aja sudah, karena tidak ada indikasi kita akan diserang lawan. Ya, sampai 10 tahun ke depan pun tidak ada indikasi itu. Tapi memang TNI bisa diberikan tugas-tugas lain, Baik. gitu kan. Baik, Apakah bencana pandemi ini tak terusin lagi supaya jawab itu tadi kan. Nah, tentu saja kemudian langkah TNI tadi apa gitu kan. Tidak ada indikasi diserang lawan, gitu. Nah, pertanyaan itu terjawab pada saat Kodam Jaya membersihkan baliho-baliho yang semuanya itu adalah memuat gambar dari HRS ini kan gitu kan. Nah inilah. Nah sementara itu menurut pandangan saya tugas seperti ini kan cukup dilakukan transit. Kalaupun transit misalnya kewalahan ya dibantu polisi. Kalau itu masih kewalahan kita bantu saja TNI itu membantu aja supaya tidak perlu harus melakukan sendiri. Karena dengan cara begitu terkesan sekarang ini ada dua front yang berhadapan nih, yaitu TNI dengan kelompoknya HRS, seakan-akan seperti itu. Baik, Bang Yos. Padahal doktrin TNI kita itu kan selalu bersama rakyat kita, rakyat siapapun itu adalah bersama TNI. Baik, Bang Yos. Kita foto sampai situ dulu, kita berikan kesempatan juga kepada Bang Effendi Simbolon. Selamat malam, Bang Effendi. Selamat malam. Baik, Bang Effendi, apa yang dilihat oleh Bang Effendi dari aktivitas, kegiatan, dan juga pesan dari Panglima TNI ini? Bagaimana? Tolong diulang. Baik, ya. Apa yang dilihat menurut Bang Effendi dari pesan yang disampaikan oleh Panglima TNI, termasuk juga kegiatannya melakukan inspeksi mendadak ke komando atau markas komando pasukan elit, pasukan khusus ini? Ya, saya kira pastilah TNI dalam hal ini sebagai institusi yang punya tupoksi ya untuk menjaga kedaulatan negara dengan segala perangkatnya itu pasti sudah mempunyai dasar lah. Sehingga memang dianggap perlu oleh Panglima TNI menyiagakan seluruh kekuatan gitu ya. Karena ini kan ada potensi ancaman yang bisa dilihat secara kasat mata dari dalam maupun ada pengaruh dari luar ya. Karena ini kan tidak main-main, kira Panglima TNI pastilah berdasarkan satu kajian intelijen dan juga kajian-kajian dari perangkatnya yang ada di seluruh elemen di institusi TNI sendiri sudah menghitung itu sehingga memang diperlukan untuk kesiagaan, jangan sampai negara ini kemudian lalai abai gitu. Baik. Ya. Ancaman seperti apa sih menurut Bang Effendi dan seberapa mengancamnya sebenarnya? Ya mungkin tidak bisa dibuka ke publik gitu ya, dipaparkan gitu. Tapi itu kan bagi orang awam juga terasa ya. Tapi bagi instrumen-instrumen negara dalam hal ini penegak hukum dan instrumen TNI, saya kira pasti mereka lebih mendalam melihat adanya suatu gerakan-gerakan yang patut diduga bisa mengancam ideologi dan keutuhan negara. Baik, Bang Effendi, apakah ancamannya ini kemudian lebih dari sekedar ketertiban keamanan masyarakat? Nanti mungkin kita akan bahas selanjutnya Bang Effendi, Bang Yos, dan juga Mas Al Araf, tapi kita akan jeda sejenak. Kami segera kembali saat lagi.